Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi tambahan terkait dengan perhitungan kesetimbangan uap cair, khususnya yang menggunakan Excel. Di beberapa pertemuan yang lalu saya sudah pernah memberikan beberapa contoh soal yang dimana perhitungannya itu menggunakan fitur solver pada Excel. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan informasi tambahan dan ada beberapa ralat juga terkait dengan apa yang sudah saya berikan. Jadi, karena kemarin ada mahasiswa yang menanyakan pada saya terkait dengan perhitungan trial ini, kemudian saya coba lakukan perhitungan ulang, dan ada satu hal yang saya lupa untuk sampaikan ke kalian. Nah, jadi di sini apabila kemarin-kemarin itu saya sampaikan metode perhitungannya menggunakan fitur solver, nah ternyata ada cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan soal-soal terkait dengan perhitungan kesetimbangan uap cair ini. Jadi ada yang fitur juga di dalam Excel, itu namanya goalseek. Nah, di sini saya lihatkan. Jadi sebelum kita bahas perhitungannya, di sini saya sampaikan ada satu fitur lagi selain solver yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Jadi di sini kita lihat pada tab data. Kemudian di sini ada what if analysis. Nah, di sini ada goalseek. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan goalseek ini untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Nah, jadi di sini saya masih menggunakan data yang sudah pernah saya sampaikan juga sebelumnya. Sekarang, sebelum kita mulai contoh untuk penggunaan goalseek itu sendiri, saya akan sampaikan dulu apa sih bedanya antara goalseek ini dengan solver yang kemarin saya pernah sampaikan. Jadi sekarang coba kita lihat goalseek dulu di sini bentuknya seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya kita mengklik goalseek, di sini ada set cell. Jadi kita misalnya mau sel berapa yang kita ingin atur nilainya, terus ini nilainya sama dengan berapa, dan ini dengan merubah sel yang mana. Kurang lebih seperti itu. Untuk goalseek ini memang terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan solver kemarin kan. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan solver yang kemarin. Nah, solver di sini kan ada set objektif, tuh nilainya itu maksimal, minimum, atau nilai tertentu. Nah, kemarin kan yang saya gunakan ini. Dan sebenarnya di sini juga ada kolom untuk menuliskan constraint. Constraint di sini itu adalah batasan-batasan. Dan memang di sini terlihat lebih rumit dibandingkan goalseek tadi. Jadi, apa bedanya antara goalseek dan solver ini? Jadi, kalau misalnya goalseek itu lebih umumnya digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dimana kita hanya mempunyai satu objektif. Misalnya seperti ini. Misalnya di contoh 10.4 yang sudah pernah saya berikan sebelumnya, itu kan kita menginginkan total nilai dari YI per KI di sini kan 1. Berarti itu objektifnya hanya 1. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kita bisa gunakan goalseek. Terus pertanyaannya, apakah kasus seperti ini bisa menggunakan solver? Jawabannya bisa juga. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, nanti ada kalanya kita akan menemukan kesulitan ketika misalnya ada tebakan yang kurang tepat gitu. Misalnya nilai tebakan awal yang kita masukkan itu kurang tepat. Nah, itu nanti hasil yang dikeluarkan oleh solver itu malah menyimpang.
Dan untuk solver ini sendiri, di sini juga ada tulisan make unconstrained variables non-negative. Nah, ini juga penting ya. Jadi, ketika kita menggunakan solver untuk menyelesaikan satu objektif, itu akan banyak aturan-aturannya gitu. Berbeda dengan goalseek, yang dimana ketika kita menggunakan goalseek, ini kita bisa langsung mengisikan saja sel berapa-berapanya yang akan diatur dan nilai berapa yang kita inginkan. Jadi jauh lebih sederhana. Jadi saya sedikit ralat untuk yang sudah pernah saya sampaikan kemarin, di mana saya contohkan itu menggunakan solver, itu selama persoalannya itu hanya mengandung satu objektif, jadi kita hanya menginginkan satu nilai saja, itu kita cukup gunakan goalseek. Karena takutnya kalau misalnya kita menggunakan solver, nanti ada kasus-kasus tertentu nanti malah akan sulit menemukan hasilnya. Tuh. Kemudian kalau untuk solver itu lebih cocok digunakan untuk suatu persoalan yang dimana objektifnya itu lebih dari satu. Jadi misalnya kita punya soal atau punya suatu kasus gitu ya. Misalnya kita menginginkan variabel ini YI per KI-nya kan sama dengan 1. Terus kemudian ada batasan lainnya juga, misalnya diinginkan P-nya itu tidak lebih dari 300 PSIA, misalnya seperti itu. Berarti kan ada dua objektif yang kita inginkan dalam persoalan tersebut. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kita baru lebih tepat itu untuk menggunakan solver. Jadi di sini itu, di solver itu ada subject to the constraint. Jadi di sini tuh nanti kita bisa masukkan persamaan-persamaannya yang digunakan sebagai batasan-batasan dalam menyelesaikan persoalan. Tapi di sini saya tidak akan bahas lebih dalam untuk solver karena sampai saat ini, karena sejauh ini persoalan yang kita bahas itu masih hanya mengandung satu objektif, yang dimana bisa kita selesaikan cukup menggunakan goalseek. Sekarang kita masuk ke contoh perhitungannya ya. Jadi ini saya kembali membahas untuk contoh yang 10.4. Di sini itu kemarin dari soal itu diketahui komponen metan, etan, dan propana. Dan untuk menghitung, kita di sini diminta untuk menghitung tekanan dew point-nya. Ya kan, tekanan dew point-nya berarti di sini kan yang diketahui komposisinya itu sebagai uap. Jadi notasinya adalah YI. Kemudian ini untuk persamaan-persamaan langkah-langkah perhitungan tidak akan saya ulang. Ini saya akan langsung saja ke contoh perhitungan menggunakan goalseek. Jadi di sini misalnya kita belum tahu jawaban berapa sih tekanannya. Jadi pertama-tama kita lakukan trial dulu. Misalnya 100. Nah, di sini penting juga, kemarin itu ada yang bertanya, apakah untuk tebakan awal itu kita benar-benar bisa menebak berapapun nilainya atau ada batasan-batasannya gitu kan. Mungkin ini juga yang jadi pertanyaan dari mahasiswa lainnya juga. Jadi untuk tebakan awal tuh bagaimana sih kita menentukannya? Apakah boleh berapapun atau bagaimana? Nah, jadi di sini beberapa hal yang perlu diketahui adalah, pertama, kalian ketahui dulu variabel apa yang ingin kita tebak, yang ingin kita trial nilainya. Kalau di sini kan yang ditebak itu adalah tekanannya. Nah, untuk tekanan, seperti yang kita tahu bahwa biasanya tekanan itu kan range-nya tuh berada di antara, kalau misalnya untuk PSIA, yang make sense itu sekitar ratusan-ratusan itu masih make sense ya. Kalau misalnya nggak make sense itu misalnya tekanan yang sangat rendah, misalnya 0, atau misalnya
1 itu kan kayaknya kurang make sense. Jadi pertama, kalian harus bisa membayangkan, harus bisa tahu karakteristik dari variabel yang akan kita tebak nilainya. Jadi kalian bisa memperkirakan. Jadi ketika kalian melakukan tebakan awal, itu kalian memasukkan nilai yang masuk akal, yang make sense, gitu ya. Jadi coba sekarang misalnya kita coba berapa? Misalnya kita masukkan tekanannya 0 PSIA ya. Nah, ini kan hasilnya num seperti ini kan. Berarti ini artinya tidak mungkin. Jadi kita nggak bisa melakukan tebakan awal dengan nilai 0. Atau misalnya kita naik sedikit 0,7. Tuh, hasilnya ini juga 000 tidak terbaca. Berarti ini juga nggak make sense. Sekarang kita coba 5. Aduh, maaf. Sekarang misalnya kita coba tekanan awalnya 5 atau 6 lah. Nah, ini 6. Ini hasilnya masih terbaca semua ya. Jadi sekarang misalnya kita coba berawal dari tebakannya tuh 6 PSIA. Sekarang kita coba menggunakan goal-seek. Jadi di sini dari data what if analysis, masukkan goal-seek. Set cell-nya ini kan E10, tuh value-nya 1. Kita ingin nilai total YI per K ini sama dengan 1 dengan cara mengubah nilai tekanan ini. Oke. Nah, ternyata dia bisa. Nah, ini masih cukup mudah ya. Masih cukup mudah. Jadi ketika kita menebak tekanan awal dengan nilai masih di bawah 10 itu ternyata dia masih bisa terhitung menggunakan goal-seek. Kalau misalnya sekarang kita agak tinggi sedikit, kita coba 1000 PSIA. Kita coba apakah bisa dengan tebakan awal 1000 ini menggunakan goal-seek. Ini kita set cell-nya ini to value sama dengan 1 by changing cell ini. Nah, ternyata masih bisa. Nah, berarti untuk contoh yang pertama ini untuk tebakan awalnya tidak terlalu sulit ya. Jadi tadi kita udah coba untuk angka yang di bawah 10, kemudian untuk angka yang mencapai 1000, ternyata masih bisa terhitung menggunakan goal-seek. Sudah dapat hasilnya ini. Sekarang yang tadi kan untuk yang contoh dew point pressure. Coba sekarang kita gunakan goal-seek tersebut untuk menghitung bubble point pressure. Misalnya kita tebakan awal yang ekstrim ya, misalnya yang nggak masuk akal. Nah, seperti ini misalnya nih. Di sini kita masukkan misalnya tekanan awal 0,5 PSIA. Dan di sini kita bisa lihat angka-angka yang dihasilkan tuh. Di sini ada nih. Ini angkanya sangat besar kan? Sama halnya juga dengan ini. Total dari KI kali XI ini 2,1 dikali 10 pangkat 106. Itu kan nilainya sangat besar dan nggak make sense kan, nggak masuk akal. Berarti kita harus ubah tebakan awal kita. Jangan terlalu kecil. Nah, sekarang kita bisa naikkan sedikit, misalnya berapa? Coba kita coba 5. Ini menurut saya masih terlalu tinggi untuk hasil-hasilnya, tapi coba kita coba dulu apakah bisa dihitung menggunakan goal-seek. To value sama dengan 1 by changing cell ini. Kita coba lihat apakah dia bisa. Oh, ternyata masih bisa. Berarti untuk tebakan tadi 5 PSIA masih bisa. Dan tentunya kalau misalnya untuk tebakan yang sekitar dalam range ratusan itu pasti akan lebih mudah. Jadi untuk yang bubble point ini tadi saya sudah perlihatkan bahwa kalau misalnya kita menebak terlalu rendah, itu menghasilkan nilai yang terlalu tinggi kan, dan itu nggak make sense, makanya dari itu kalian harus ubah tebakan awalnya. Jadi untuk memberikan nilai tebakan awal itu juga kalian perlu perhatikan bagaimana hasil-hasil perhitungan yang dihasilkan. Tuh. Jadi kalian bisa membayangkan apakah ini mungkin apa enggak, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya
Sekarang kita coba masuk ke example yang 10.6. 10.6 ini kan perhitungan flash calculation kan. Dan di mana flash calculation ini sedikit mengingatkan bahwa total dari YI ini harus sama dengan 1 dan total dari XI ini harus sama dengan 1. Berarti di sini kan sedikit lebih rumit dibandingkan dengan contoh yang 2 tadi ini. Karena kan tadi kan contoh yang pertama tadi saya sampaikan ini kita hanya ingin satu saja kan, satu variabel saja yang ingin kita tentukan nilainya. Sementara yang ini ada 2. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh perhitungannya menggunakan goal-seek. Nah, di sini mungkin ada yang berpikir bahwa ini kan kita ingin jumlah YI dan jumlah X ini sama dengan 1. Jadi apakah kita perlu menggunakan solver? Jawabannya tidak harus, karena di sini kita masih bisa menggunakan goal-seek. Kenapa kita masih bisa menggunakan goal-seek? Karena perlu diperhatikan bahwa hubungan YI dan XI ini kan masih saling berhubungan, masih saling terkait. Di mana persamaan untuk XI ini kan masih mengandung YI untuk perhitungannya. Jadi karena mereka berdua ini masih saling berhubungan, jadi kita bisa hitung menggunakan goal-seek. Jadi kita bisa menggunakan salah satu saja, bisa dari jumlah YI, bisa dari jumlah XI, untuk menentukan objektifnya, sebagai objektifnya. Gitu. Sekarang misalnya kita lihat dulu ya, misalnya ini ada yang bingung, mau menentukan tebakan awalnya berapa. Nah, yang perlu diketahui dulu, di sini kan kita ingin menebak V, di mana V itu kan jumlah mol vapor, ya kan, di dalam campuran. Nah, kemarin, ini kan kita gunakan persamaan untuk menghitung itu persamaan dari Smith-Van Ness, di mana kita tuh berawal dari persamaan dasar ini, L plus V sama dengan 1. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, L plus V sama dengan 1 ini adalah jumlah campuran dalam satu sistem itu kita anggap jumlah campuran itu totalnya itu sama dengan 1 mol. Jadi sejumlah mol cairan ditambah sejumlah mol uap itu totalnya adalah 1. Jadi di sini kita pakai basisnya sama dengan 1. Nah, kalau kita gunakan persamaan dasar ini di mana L plus V sama dengan 1, berarti itu artinya L itu kan akan sama dengan 1 dikurang V kan. Berarti di sini saya hitung dulu 1 dikurang B29. Oke. Sekarang misalnya kita belum tahu jawabannya. Jadi kita mau melakukan tebakan awal. Nah, sekarang misalnya kita coba dulu. Nah, lupa saya sampaikan bahwa karena tadi ini L plus V sama dengan 1, berarti logikanya adalah V ini kan pasti nilainya antara 0 sampai 1, ya kan? Dan untuk perhitungan flash calculation ini, tidak mungkin kalau campuran ini tuh hanya terdiri dari liquid saja atau vapor saja, karena yang namanya flash calculation itu kita gunakan dalam perhitungan karena kita udah tahu dia itu sistemnya tuh ada campuran uap dan cair, jadi pasti ada bagian uapnya dan pasti ada bagian cairnya. Jadi di sini kita juga menghindari jawaban di mana V-nya itu 100% atau L-nya 100%. Jadi kita harus punya jawaban di mana ada bagian uap dan ada bagian cair. Jadi berdasarkan persamaan ini kita bisa memperkirakan bahwa oh mungkin V-nya itu kemungkinan besar range-nya itu antara 0 sampai 1. Pasti lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita sudah tahu itu, harusnya akan gampang menyelesaikannya. Jadi misalnya kita coba dulu. Misalnya kita mau 0,2. Dan di sini saya maunya menggunakan total XI ini sebagai objektifnya. Jadi di sini kita mulai masuk ke goal sheet.
kita mau set selnya ini yang total XI, menjadi nilainya sama dengan 1 dengan mengubah sel ini. Nah, langsung dapatkan jawabannya? Itu bisa langsung kita dapatkan karena kita sudah memperkirakan kira-kira berapa sih angka yang masuk akal untuk nilai V-nya itu sendiri. Sekarang kalau misalnya kita melakukan trialnya itu tanpa berpatokan dari persamaan ini ya. Jadi kita ceritanya bebas mau menentukan angka berapa saja sebagai tebakan awal. Misalnya di sini saya masukkan 5 gitu ya. Walaupun sebenarnya kita tahu nggak mungkin kan, karena L plus V itu sama dengan 1. Tapi seadanya aja ada yang penasaran kan, gimana sih Bu kalau misalnya kita masukin angkanya tebakan awalnya 5 gitu. Selain dari persamaan ini, kita juga bisa lihat bahwa hasil di sini, ini nilainya minus kan, dan ini nggak mungkin. Kalau misalnya kita tetap ingin melakukan perhitungan dengan tebakan awal 5 ini, coba sekarang kita lihat ya, apakah dia bisa menghitung dengan tebakan awal 5 ini. Nah, ini kita lihat terus pergerakannya, dia malah menjauh. Jadi dia melakukan perhitungan itu bukannya mendekati jawaban yang benar, tapi malah menjauh. Dia malah divergen kan. Jadi itu pasti udah salah. Makanya tadi kan dari awal aja kan kita udah lihat, oh nilai minus, oh ini pasti nggak mungkin. Nggak akan ketemu jawabannya. Ternyata betul kan setelah kita coba tadi. Sekarang misalnya kita mau coba angka 2 lah ya, 2. Ini hasilnya nggak minus. Jadi ini kemungkinan besar ini bisa diselesaikan. Sekarang kita coba aja. Kita coba goal sih ini sama dengan 1. Oh, ternyata dia masih bisa menghitung. Jadi ini masih nggak masalah. Sekarang kalau misalnya saya coba 0,8. Nah, ini juga masih bisa. Nah, ini ketika kita mencoba menggunakan nilai X, total XI ini sebagai objektifnya, rasanya nggak terlalu masalah ya. Jadi beberapa nilai yang kita coba itu bisa memberikan hasil yang sesuai kita harapkan. Sekarang kalau misalnya kita mau mencoba YI ini sebagai objektifnya. Sekarang sebentar. Kita coba dulu dengan angka 0,8. Di sini kita sekarang coba YI sebagai objektifnya. Ya sama dengan 1. Changing cell-nya 0,8. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini hasilnya 0,99. Ini bisa dianggap 1, tapi ini 1,42. Ini lebih dari 1 sih. Dan 1,42 ini sebenarnya kurang, apa ya, masih belum tepat sih sebagai jawaban, karena kita mengharapkan kan 1 nilainya. Nah, terus kalian bingung, ini apakah jawaban ini bisa diambil apa enggak, ya kan? Nah, kalian lihat di sini, V-nya yang dihasilkan tuh 0,999. Jadi ini kan cenderung mendekati 1. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika kita menggunakan flash calculation itu pasti kan ada campuran yang cairan, ada yang uapnya kan. Nggak mungkin dia semuanya bentuknya uap. Nah, karena ini dia jumlah molnya hampir mendekati 1, dan dimana ini kita bisa menganggapnya sebagai 1, yang artinya kalau misalnya V-nya sama dengan 1, berarti dia nggak ada cairannya kan. Dan itu kan nggak mungkin. Berarti jawaban ini nggak bisa diambil. Jadi kalian juga perlu, misalnya kalian setelah melakukan perhitungan di Goalseek, udah di oke, kemudian keluar hasil seperti ini. Kalian lihat, ini hasilnya mungkin atau enggak. Kalau misalnya ternyata nggak mungkin, oh berarti jawabannya belum benar, masih salah. Kalian harus menghitung tebakan awal yang lainnya. Sekarang kita coba yang langsung make sense. Kita masukkan 0,5.
Nah, dia langsung dengan mudahnya langsung terjawab, dan ini bisa kita anggap sebagai 1, ini juga sudah 1. Nah, jadi nah di sini kita dapat hasilnya V-nya itu jumlah mol uapnya itu 0,319 dan untuk jumlah liquidnya terhitung 0,68 mol. Nah, ini angkanya kan juga sudah masuk akal. Jadi kita bisa simpulkan bahwa hasil ini sudah benar. Nah, jadi kurang lebih itu beberapa hal penting yang mungkin kemarin belum saya sampaikan. Jadi mohon maaf sedikit ada perubahan terkait dengan perhitungannya. Ya mudah-mudahan setelah ini tidak ada yang bingung lagi terkait dengan perhitungan menggunakan goalseek ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.